Buya Krung Redangdang, Buya Tamang Tamang Berazeki. Jangan nanti perusahaan energi di Aceh ini yang bekerja orang-orang luar. Anak-anak Aceh tinggal di suku bro, semampu awak jalan. Jodoh bagian parkir, bagian satpam, bagian cleaning service di perusahaan. Satpam itu karena lotre. Iya, lotre karena luar daerah kan, desa-desa sangat disayangkan. Maunya yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu kita yang paham ahli energi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di podcast SMK 4. Kenapa podcast SMK 4? Karena podcast ini berada di salah satu ruangan di SMK Negeri 4 Kota Lesme. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali nih. Ini Sang Master. Ya, ini salah satu ketua jurusan yang ada di SMK 4 dan jurusannya menarik sekali. Nanti untuk lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Faisal. Nah, Pak Faisal, sebelumnya ini sahabat belajar di luar sana belum kenal sama Faisal. Banyak yang belum kenal, mungkin juga banyak yang sudah kenal. Tapi alangkah baiknya Pak Faisal barang beberapa detik untuk memperkenalkan diri dulu pada semua teman-teman kita di luar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, terima kasih pada Pak Zain yang pada hari ini telah mengundang saya di ruang podcast SMK Negeri 4 Lesme. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal. Saya kalau dari pendidikan, kenapa munculnya energi terbarukan? Saya memang latar belakang S1 saya teknik mesin. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2011 saya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti S2 guru SMK ke Universitas Gadjah Mada dengan jurusan energi terbarukan. Nah, di sini menjadi tanggung jawab saya untuk pulang dari sana setelah menempuh masa pendidikan untuk membuka jurusan teknik energi terbarukan, di mana ini jurusan yang sangat menarik sekali dan ini sangat hot dan benar-benar dibutuhkan dunia saat ini. Ya, alhamdulillah setelah saya pulang dan bergabung di SMK Negeri 4 Lesme beberapa tahun, pada tahun 2018 maka terbukalah jurusan teknik energi terbarukan dengan kompetensi konsentrasi keahlian teknik energi surya, hidro dan angin. Nah, jadi berarti Bapak sepulang dari sana itu kemudian balik lagi ke SMK 4. Itu tahun berapa Pak mulai membuka jurusan baru ini? Ya, sebelumnya kan saya di SMK Negeri 7 Lesme. Di sana setelah saya coba membicarakan itu dengan kepala sekolah sana, ternyata di sana belum siap untuk membuka ini. Kemudian saya pindah ke SMK Negeri 4 Lesme pada tahun 2015. Dan saat itu saya masih bergabung di jurusan otomotif. Dan setelah itu saya diskusikan dengan kepala sekolah saat itu, di mana satu Pak Jamaluddin. Dan beliau sangat tertarik untuk jurusan baru ini. Untuk jurusan yang baru ini. Setelah saya mempresentasikan, menjelaskan bahwa jurusan ini sangat prospek, terutama di Aceh, ya. Karena potensi energi terbarukan di Aceh ini sangat besar, baik secara teknik maupun secara biogas. Tadi saya potong sedikit. Apa tadi nama jurusannya Pak? Jurusannya teknik energi surya, hidro dan angin. Nah, itu lebih cenderung ke teknikalnya, ke teknologinya. Nah, jadi kita menyambung jurusan ini dengan potensi kedaerahan, di mana nanti larinya kemana? Energi surya, berarti itu pemanfaatan energi matahari. Nah, sekarang kita lihat pemanfaatannya banyak, lampu-lampu jalan menggunakan energi surya. Sudah menghilang ketergantungan terhadap energi pembangkit listrik diesel. Diesel itu menggunakan solar, itu sangat memboros energi dan sangat membutuhkan emisi. Nah, ini jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik adalah beralih ke energi terbarukan, yang energi yang tidak akan habis-habisnya, namun tanpa limbah, tanpa emisi dan tanpa asap. Itu luar biasa sekali Pak. Sama seperti kita lihat mungkin di Pulau Sabang Pak. Di sana mereka melakukan pembangkit listrik dengan tenaga surya juga Pak ya. Ya. Kalau kita lihat petakan energi terbarukan, dan energi terbarukan itu banyak tuh ya. Ada energi surya, berarti bersumber matahari. Energi hidro berarti bersumber dari air. Energi bayu berarti bersumber dari angin. Kemudian ada biomasa, berarti bertumbuhan tumbuhan dan hewan ya. Kemudian ada energi panas bumi, geotermal. Nah, ini
juga ada energi gelombang laut, ada banyak yang itu semuanya ada potensinya di Aceh. Ya, Nah, kalau secara umum bagaimana Bapak melihat perkembangan jurusan ini di Indonesia khususnya, Pak? ya. Kalau di Indonesia sendiri sekarang yang kita berada di garis khatulistiwa, di mana panas atau sinar matahari itu lebih besar terpancar di Indonesia. Dan potensinya kalau di Indonesia bagian tengah, maka potensinya itu tenaga surya dan tenaga angin. Kita berada, kalau tenaga angin cenderung ke dekat pesisir pantai karena anginnya lebih kencang di mata. Sedangkan matahari kita berada di edaran matahari, sehingga cahaya matahari lebih Energinya cukup. Kemudian kalau energi hidro, kita juga Indonesia ini banyaknya sungai-sungai yang didapat dipotensikan sebagai energi juga. Kemudian yang satu lagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak gunung berapinya. Nah, gunung berapinya dimanfaatkan panas bumi dari gunung berapi itu menjadi energi. Energi panas geotermal namanya, atau energi panas bumi. Dari lava di dalam perut gunung itu menjadi energi. Ya, saya pernah mendengar itu. Saya pernah mendengar ada pembangkit listrik juga tenaga apa itu? Geotermal uap. Geotermal ya. Seperti misalkan di Sabang juga saya melihat itu, Pak. Ya. Menurut Bapak ini, apakah efisien? Maksudnya gini, dengan perkembangan saat ini yang ada di, oke lah kita ruang lingkup kita lebih kecil, semuanya katakanlah semua ini. Karena setahu saya ini jurusan ini, setelah saya baca-baca, memang jurusan ini baru pertama sekali ada di SMK ini, Pak, ya, di seluruh Aceh, Pak. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kampus, Pak? Jurusan-jurusan di kampus, apa ada kaitannya dengan di SMK kita, Pak? Ya, lahirnya jurusan energi terbarukan ini boleh dikatakan kalau di Aceh maupun di Lok khususnya itu serentak. Di Aceh kita memang di SMK kita hanya baru satu-satunya yang merintis jurusan ini. Satu-satunya. Jadi kita satunya kalau memang masyarakat tertarik terhadap jurusan ini, maka datanglah ke SMK Negeri Palas Moe. Ya, cuma di sini ya? Cuma sini ada. Yang lain belum membuka. Entah belum berani atau belum paham ilmunya hingga belum membuka. Kalau di kampus sudah lama Pak dibuka atau baru juga? Di kampus juga serentak. Pada tahun 2018 di Politeknik Losmoe itu juga membuka jurusan teknologi rekayasa energi. Itu berkenaan dengan energi terbarukan di 4. Kemudian di Unimal juga membuka jurusan fakultas pasca sarjana S2-nya teknik energi terbarukan. Nah, artinya itu berbarengan. SMK 4 membuka jurusan ini, kemudian Politeknik juga membuka jurusan yang sejenis, juga disambut dengan S2. Jadi kalau siswa selesai lulus dari SMK, kalau ingin melanjutkan level yang lebih tinggi pendidikannya, maka lanjutkan ke Politeknik. Di sana D3 setara dengan S1. Ingin melanjutkan jenjang lebih tinggi, ada S2-nya. Jadi lanjutan keilmuannya, nah itu ada. Sudah ada, kan? Sudah ada. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau habis ini mau kemana kalau mau melanjutkan pendidikan. Tapi kalau ingin melanjutkan pekerjaan itu pun lowongan kerjanya pun sangat terbuka. Gitu. Apalagi rasa-rasanya bisa kita buka lapangan kerja sendiri, Pak. Bisa. Makanya kalau memang nanti kita bisa rincikan, banyak peluang-peluang kerja sendiri bisa buka. Minimal seperti kita udah, jika anak-anak ini berkompeten, nanti bisa mereka bekerjasama dengan badan usaha milik desa. Mereka bisa mengusulkan pembuatan pompa-pompa air tenaga matahari, tenaga surya itu di menasah-menasah kan. Mereka bisa membuat proyek, kan ini kan merakit ya, atau membuat lampu-lampu jalan di kampung-kampung yang memang akses PLN-nya lebih jauh gitu ya. Kalau boleh saya kerucutkan, berarti jurusan kita ini jurusan listrik, Pak. Listrik tapi bersumber dari energi alam. Ya gitu. Oke, Pak. Nah, selain itu apa saja yang dipelajari di jurusan kita, Pak? Selain memang fokus pada listrik, ada nggak hal-hal lain yang dipelajari lebih jauh mungkin, Pak? Jadi energi ini dua yang dihasilkan. Nah, itu loh, yang pertama energi ke listrik, yang kedua energi gerak ya. Karena energi itu gerak. Misalnya kita menggunakan energi dari potensial aliran air ya. Energi aliran air itu baik di sungai maupun di irigasi. Nah, energi air mengalir itu energi potensial. Kemudian disatukan dengan membuat kincir air. Nah, maka dari energi potensial itu menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu bisa juga menjadi energi listrik maupun energi gerak. Ya, energi gerak bisa menggerakkan mesin perontok padi. Berarti dengan aliran air itu bisa juga menggerakkan mesin perontok padi. Yang selama ini mesin perontok padi menggunakan
mesin dompeng atau mesin bersumber bahan bakar minyak solar. Nah gitu. Jadi dia juga bisa merancang, kita dapat merancang sebuah teknologi tepat guna menggunakan energi alam. Nah gitu Pak. Nah, kalau tadi kita melihat jurusan kita ini masih baru Pak, bagaimana dengan lapangan prakteknya Pak? Ini kan masih baru ini. Ya. Gimana Pak? Selama ini mungkin ada pengalaman praktek itu bagaimana Pak? Itu tidak masalah, cuman kita kadangkala SMK ini kadang memikirkan bahwa ruang praktek itu masih skala sempit, padahal SMK ini harus lebih gagah. Kalau ruang praktek itu harus levelnya harus lebih tinggi. Jangan sampai apa yang didapatkan di sekolah itu saat kita praktek keluar itu justru mendapat kualitas yang lebih rendah. Tapi kita inginkan saat dia keluar praktek itu harus berada di posisi lebih tinggi. Apa contohnya? Mereka harus masuk perusahaan. Jangan lagi di bengkel-bengkel. Nah, TESA sendiri atau jurusan Teknik Energi Surya Hidrodan ini telah bekerja sama dengan PLN ya. Kemudian ada kalau di Aceh Tengah itu ada PLTMH Angkop, itu di daerah Jalan Angkop. Di sana ada turbin yang memang dekat bisa bekerja di sana. Kemudian di sini di Lok Sungai sini ada beberapa industri listrik tapi berbahan bakar migas gas. Namun secara prakteknya dia bisa masuk ke situ. Perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan seperti PIM, PJB atau Nusantara Power atau PLN maupun PLTMA Angkop itu kita sudah jajaki dan anak-anak sudah belajar praktek di sana. Oh, berarti sudah jauh juga lah itu, lagi bukan di Lok Sungai aja sudah. Ya, sudah. Kita inginkan mereka harus merasakan levelnya kalau bisa nasional. Nasional Pak, insyaallah. Nah, dari segi di sekolah sendiri Pak, apakah fasilitas yang dibutuhkan oleh jurusan kita ini sudah terpenuhi atau kira-kira masih berapa persen Pak? Kalau itu ya kita masih terbatas ya. Hal ini juga berdampak terhadap keberlanjutan maupun perkembangan jurusan ini, karena kita memang di sekolah ini belum maksimal. Kalau kita katakanlah persen ini masih 60% lah untuk sarana praktek, namun tetap kita maksimalkan apa yang ada dan anak-anak dapat belajar dan dapat meluahkan ilmunya dengan sarana praktek yang ada. Jadi kita ke depan kita mengharapkan butuh sebuah sarana ruang praktek yang lebih besar, lebih lengkap lagi. Oke, ngopi Pak, ngopi. Jangan tegang kali ini. Tegang kali, serius kali ya. Serius kali. Ayo kita ngopi. Ini mantap. Ini sebenarnya kalau dialog ini butuh waktu banyak dan memang kok bisa langsung kita eksekusi. Iya, harapannya seperti itu. Tidak hanya opini, tapi dengan ini mudah-mudahan perbincangan ini nanti dilihat oleh masyarakat. Wah, ini ternyata punya potensi, karena banyak orang nggak tahu. Iya, itu dia masalahnya itu. Jadi bukan mereka tuh nggak mau ikut kita di jurusan, mereka nggak tahu bahwa di SMK 4 itu ada jurusan TESA itu sendiri. Iya. Nah, oke, saya lanjut nih. Mungkin apa yang Bapak lihat terhadap potensi apa yang ada di daerah kita nih menyangkut dengan energi terbarukan? Ya, kalau di Lok Sungai kita kan memang daerah kecil, kita maksimalkan itu keberadaan sinar matahari. Ya, sinar matahari kita bisa membuat teknologi energi listrik bersumber matahari. Namun secara umum Aceh memiliki sungai yang banyak, curah hujan yang banyak, hingga potensi energi hidro, energi air pun juga sangat besar. Ya, kalau lebih canggih, lebih mewah lagi, Aceh sudah ada di Sabang contohnya, itu sudah ada energi panas bumi di Gunung Jaboy. Kemudian di Selawah Serang sedang dibangun, itu juga memanfaatkan Gunung Selawah Agam, di mana itu potensi geotermal panas buminya akan menjadi listrik. Jadi itu sudah ada, dan di Banda Meriah itu ada Gunung Bumi Telong juga menawarkan bentuk energi panas bumi. Hanya bagaimana pemerintah Aceh menindaklanjuti, mengembangkan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak teknologi luar negeri, terutama Jerman maupun Korea, seperti pembangunan PLTA Kurung Pesangan itu menggunakan teknologi Korea, Hyundai ya. Di sana sudah memiliki kapasitas listrik 88 megawatt. Nah, itu bagus untuk energi di Aceh Tengah maupun bisa membantu daerah-daerah lain. Sebenarnya Aceh ini surplus energi, karena potensi energi di Aceh ini bisa menghidupkan Sumatera. Oh gitu. Terutama di energi terbarukan gitu.
Oke. Nah, Pak, jadi kalau di sekolah nih, kita bicara di sekolah lagi nih. Apa selama ini anak-anak sudah mulai diajarkan untuk merancang alat energi terbarukan atau gimana, Pak? Ya sudah ya, anak-anak kalau untuk, karena sebenarnya nggak sulit, karena kita hanya merakit, merakit, menghitung berapa kebutuhan daya listriknya, mereka bisa hitung berapa, berarti ya kan merakit itu tidak susah, hanya anak-anak pandai menghitung berapa kebutuhan listrik dan berapa yang alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi anak-anak itu sangat mahir saat ini, terutama untuk perancangan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau untuk hidro memang agak sedikit rumit karena kita pun terbatas, namun anak-anak sudah paham. Jadi kalau kita mereka turunkan ke sungai, melihat potensi aliran sungai, mereka bisa menghitung kecepatan air sungai. Mereka bisa membuat paling tidak lampu-lampu jika di sungai seperti di Aceh Utara ada Lok Buloh atau beberapa sungai yang punya aliran, itu bisa digunakan aliran itu sebagai menghidupkan lampu-lampu kafe. Nah, di sekitar. Ya, di sekitar itu bisa itu. Kemudian jika kita melihat anak-anak melihat ada irigasi, mereka bisa buat merancang. Beberapa waktu lalu anak-anak juga ada merancang cas HP. Cas HP secara komunal, yaitu pusat cas HP dengan bersumber dengan energi surya. Mereka sudah buat. Kemudian mereka sudah membuat kemarin alat perajang kentang dengan bersumber energi surya juga. Seperti itu ya. Jadi sudah mulai lah, Pak. Sudah. Dan kita harapkan ini kebetulan setiap tahun sebenarnya ada lomba teknologi tepat guna. Cuman tahun ini kita saya nggak tahu apa mengikutkan karena bulan 5 apakah anak-anak siap untuk membuat sebuah rancangan teknologi tepat guna atau tidak. Pada tahun kemarin kita ada ikut ya, mereka membuat sebuah alat pompa air tenaga surya untuk menghidupkan pompa air, sirkulasi pompa air hidroponik. Ya, itu tumbuhan. Itu tumbuhan. Jadi untuk skala kecil, skala rumah tangga, skala halaman, mereka membuat pompa air sirkulasi untuk sirkulasi air pada tanaman hidroponik. Itu luar biasa sekali. Itu menggunakan energi surya. Energi surya, Pak. Di sekolah sendiri udah ada nggak alat yang udah dimanfaatkan di sekolah? Ada, kemarin itu kita kan udah buat itu ya, udah buat tes hidroponik tenaga surya, kita buat. Dan kemudian lampu penerangan sekolah ya, lampu penerangan umum, dan anak-anak sudah merakit sendiri. Ada sekarang di sekolah ada 3 lampu yang sudah mereka buat. Oke, Pak. Ya itu. Kalau saya dengar tadi menyangkut dengan peluang kerja, Pak. Peluang kerja ini kan Bapak ada cerita banyak tadi. Saya pikir peluang kerjanya juga sudah banyak dan mudah. Nah, selain mereka itu melanjutkan kuliah nantinya atau mereka bekerja di sebuah perusahaan, bagaimana caranya mereka itu bisa membuka usaha sendiri dengan ilmu yang ada di desa nih, Pak? Ya, kita butuh sponsor. Karena gimana pun masyarakat belum tentu serta-merta mempercayakan lulusan siswa tanpa pengalaman. Jadi sponsor ini makanya kita butuhkan industri di belakang mereka selain guru yang bisa mensponsori bahwa anak ini sudah kompeten. Nah, kita alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan perusahaan di Bandung dan Jakarta, dan mereka pernah menyatakan bahwa jika ada proyek di Aceh, proyek penerangan jalan, mereka tidak perlu mengirimkan teknisi lagi, tapi memberikan alat yang kerja siswa. Sudah ada kita. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu. Jadi mereka sebenarnya itu pengalaman pertama. Jadi begitu tamat nanti mereka sudah bisa membuat kantor, mencari proyek-proyek penerangan jalan, proyek-proyek pompa air di kampung-kampung, ya. Jadi kantor, jadi perusahaan jasa pemasangan PLTS lah. Jadi pemerintah daerah pun tahu ya. Bisa. Kita bisa kerja sama sebenarnya, hanya saja keberanian dan jam terbang anak-anak, dan memang kita butuh show beberapa kali dan butuh dukungan sekolah terutama. Karena ini menyangkut dengan praktek langsung. Ya. Kita ada sponsor, nanti kalau misalnya kita dapat proyek itu yang mensokong itu kita udah ada perusahaan-perusahaan mensokong untuk alat-alat mereka kirimkan. Nah, tinggal anak-anak mengeksekusi di lapangan. Oke. Jadi bisa membuka lapangan kerja sendiri. Oke. Kemudian selama ini ada nggak tantangan yang berarti, Pak, dari jurusan kita selama berjalan? Tantangan yang pertama adalah kita keterbatasan sarana hingga kita belum banyak bisa bergerak banyak. Kemudian belum ketidaktahuan masyarakat, dan ini memang butuh informasi dan ini ada sebuah pekerjaan PR yang harus kita selesaikan dan kita kerja secara tim. Tim untuk lebih mensosialisasikan, mengenalkan, dan kita targetkan tahun ini jurusan ini harus lebih maksimal lagi di SMK 4. Nah, harus jadi peringkat 3 di SMK 4 ya. Nah,
Bapak sendiri nih selama memimpin jadi ketua jurusan TESA ini, apa pengalaman yang paling menarik Bapak? Pengalaman paling menarik, kita sangat bangga kalau sampai anak kita yang sudah bekerja maupun sudah kita kerjasama dengan pihak luar. Terutama kemarin itu kita mengirimkan salah seorang siswa terbaik kita ke Bandung. Ke Bandung. Itu kelas berapa Pak? Kelas 3. Kelas 3 tahun kemarin. Selama 6 bulan belajar di sana dan alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, dan sekarang dia siswa sudah kuliah dan dia sudah siap pakai. Kalau digunakan lulusan dia sudah siap pakai. Oke Pak, ini mungkin di ujung nih ya, di ujung perjumpaan kita ini. Nah, kalau ada ini calon siswa yang ingin masuk ke sekolah kita nih Pak, dari SMP kan Pak, itu kira-kira ada nggak kriteria khusus, apakah mereka harus pandai matematik atau mereka harus pandai fisika, atau ada nggak Pak? Atau mungkin bisa siapa aja itu? Sebenarnya bisa siapa aja, karena ilmu itu kalau dia suka dia akan belajar. Dia suka akan belajar. Jika memang ke jurusan ini, namanya juga jurusan teknik, dimanapun teknik itu dia lebih cenderung nanti lebih banyak menghitung. Berarti dia harus bisa fisika, bisa matematika. Nah, jika dasarnya dia belum bisa, berarti dia dengan kesukaan dia juga akan suka dengan cabang ilmu itu. Insya Allah bisa sendiri kalau dia suka. Sendiri, karena kita sebagai guru juga akan membimbing. Karena kalau TESA ini, ya jurusan ini lebih cenderung nanti bermain di fisika ya, basicnya fisika lah. Hitungan fisika, matematik lah, tapi tidak jadi syarat khusus. Ya, secara khusus semua itu yang penting ada kemauan, dan jangan takut merasa takut begitu listrik angker seolah-olah kontak. Enggak, kita tentu K3 keselamatan kerja itu adalah bagian utama yang harus kita pelajari sebelum kita mempraktekkan. Apalagi kita sekarang dunia canggih Pak. Iya, jadi jangan ada ketakutan dari orang tua yang ingin memasukkan anak, wah jurusan listrik takut kontak. Jangan itu terlalu awam pemikiran, karena tidak mungkin anak langsung menyentuh tanpa dia belajar, ya, tanpa belajar keselamatan kerja. Jadi kita tidak serta-merta melemparkan ini suruh kontak anak, kemudian alat keselamatan kerja kita siapkan, ya gitu ya. Jadi jangan perlu takut, kalau takut ya apapun jenis jurusannya tentu ada risikonya. Ada risiko masing-masing. Ya, tapi tetap kita minimalisir, kita hindari dengan ilmu keselamatan kerja dan ilmu pengenalan tentang penggunaan alat. Jadi aman itu. Yang nggak perlu takut. Jadi pada masyarakat yang ingin bergabung, nggak perlu takut. Jadi jurusan ini jurusan potensial besar. Ini adalah cita-cita anak-anak Aceh, di mana kita ketahui sendiri bahwa di Aceh ini sudah mendapatkan potensi gas alam yang sangat besar ya. Linier lah sedikit linier dengan jurusan ini. Nanti ada Arun akan hidup lagi dengan ada Ambandalaya ya. Ambandalaya itu, jadi jurusan ini jangan sampai anak-anak kita hanya bekerja di bengkel-bengkel pinggir jalan, itu terlalu lelah cita-citanya ya. Jadi anak-anak Aceh ini harus berada di perusahaan-perusahaan energi. Ini perusahaan energi ini, pertambangan dan energi ini adalah jurusan yang sangat diminati di Indonesia. Kita aja nggak paham. Pertambangan dan energi ya. Pertambangan apa aja? Energi bagian pertambangan. Nah itu yang sangat diminati, yang sangat boleh kata mahal bayarannya. Cuma kita belum paham kita. Belum paham. Makanya masyarakat aja jangan terlalu cita-cita anak belajar bengkel jalan, karena materi bengkel itu 1 bulan belajar udah bisa. Kita butuh level anak kita nanti lulusan harus lebih tinggi lagi. Kalau memang nggak ingin lebih tinggi lagi, berarti selesai SMK kuliah di Politeknik, jurusan yang sama. Mau tinggi lagi, kuliah di Uniman, jurusan yang sama. Jadi ini jurusannya sudah ada yang menampung. Jurusannya. Oke, baik Pak. Nah, berarti tantangan Bapak ini tingkat promosi harus promosi, kolaborasi dan tim guru ya. Semangat ya kan. Nah, oke. Sebagai pelopor nih, Bapak kan pelopor nih. Apa sih motivasi buat anak-anak muda kita nih, Pak? Ya. Motivasi hari ini adalah anak-anak Aceh khususnya. Anak-anak Aceh itu harus menjadi toke di daerah sendiri. Jangan sampai seperti kata pepatah Aceh, buya krung redang-dang, buya tamang berazeki. Jangan nanti perusahaan energi di Aceh ini yang bekerja orang-orang luar. Anak-anak Aceh tinggal dia suku bro, semampu awak jalan. Jodoh bagian parkir, bagian sapam, bagian cleaning service di perusahaan. Sapam itu karena lotre. Iya, lotre karena pulau daerah kan, desa-desa Yunan. Sangat disayangkan. Maunya yang bekerja di perusahaan itu kita yang paham ahli energi. Gitu.
Itu Baik Pak, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Ada nggak kata-kata terakhir Bapak? kata-kata terakhir. Untuk maksudnya terakhir di pertemuan ini. Ya, ini karena di masa penerimaan siswa baru, ya pada masyarakat yang melihat podcast ini, dan terima kasih Pak Zain yang sudah mengundang kami memperkenalkan jurusan ini. Saya harapkan dengan kegiatan ini, setelah yang kita bahas tadi, kepada masyarakat yang ingin mendaftar di SMK Negeri Palesmai sangat terbuka untuk bisa mendaftar ke jurusan ini, ya. Jurusan Teknik Energi Surya Hidro dan Angin, dan insya Allah nanti lulusan mereka sudah sangat paham tentang energi surya, hidro dan angin, paham listrik terhadap energi surya, mereka bisa bekerja membuka usaha sendiri, mereka bisa bekerja di perusahaan, dan mereka bisa melanjutkan kuliah. Ya, itu jadi motivasi kepada anak masyarakat. Silakan mendaftar di SMK Negeri Palesmai khususnya pada jurusan Teknik Energi Surya Hidro dan Angin. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, sahabat semuanya, rekan-rekan belajar yang dimanapun kalian berada, ini sebuah jurusan yang sangat luar biasa sekali, karena sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi ini kan jurusannya listrik tetapi energi terbarukan, energi surya tadi, air, panas bumi. Nah, ini sebenarnya seperti yang disampaikan sama Pak Faisal, sebenarnya ini sangat bermanfaat, sangat bermutu, dan sangat dibutuhkan. Cuman kita aja nih yang belum tahu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang punya saudara, yang punya anak, coba arahkan, perkenalkan sama mereka apa itu sebenarnya jurusan teknik terbarukan. Dan ini hanya ada di SMK 4 Blok Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus berkarya, jangan pernah berhenti. Dari sekolah kita mulai semua, menggapai mimpi setinggi langit nanti. Langkah kecil jadi berarti saat kita saling mengerti. Bersama kita kuat berdiri, menjadi generasi berprestasi. Terima kasih untuk setiap cerita yang menginspirasi hati kita. Ini bukan akhir segalanya, hanya jalan menuju karya selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terus berkarya, jangan pernah berhenti. Sampai jumpa.